Puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita hari Minggu, harinya Tuhan. Hari ini adalah hari yang terakhir, tanggal 31 Juli tahun 2022. Besok kita sudah bukan bulan Juli lagi. Besok hari Senin sudah tanggal 1 Agustus. Dan hari ini adalah hari Minggu, harinya Tuhan. Hari yang bersejarah, menjadi kairos dalam setiap kita, supaya kita memanfaatkan waktu-waktu yang Tuhan berikan buat kita, yaitu menjadi kairos, yaitu waktu yang sesuai dengan rencana Tuhan. Karena hidup yang kita jalani adalah kronos. Waktu-waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita, jadikan waktu yang sesuai dengan rencana Tuhan, yaitu hidup menurut kehendak Tuhan. Setiap kita, Bapak Ibu, kan secara kebetulan loh, hari adalah hari Minggu, adalah hari tanggal yang terakhir. Kita diberikan kesehatan buat kita. Gunakan waktu awal dan akhir. Tempatkan Tuhan Yesus sebagai Alfa dan Omega, yang pegang kendali hidup kita dari awal. Sejak 1 Juli kita bersama dengan Yesus. Maka kalau buka, Bapak Ibu rajin baca Alkitab. Yang saya sampaikan 1 Juli ada loh, Bapak Ibu. Hari ini tanggal 31 Juli juga diisi dengan firman Tuhan. Tiap hari, tiap saat saya berikan firman Tuhan dari Tuhan itu. Dari Tuhan. Sebab mulut saya diciptakan oleh Tuhan, pikiran kita dari Tuhan, tangan saya dari Tuhan, seluruh hidup kita dari Tuhan, dan kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Maka tema firman Tuhan pagi ini, di hari Minggu semua beribadah kepada Tuhan. Marilah komitmen kita hidup menjadi perkenanan Tuhan. Mari setiap kita ada kerinduan dan impian, dan wujudkan itu senantiasa, supaya hidupku menjadi perkenanan Tuhan, menjadi perkenanan Tuhan sesuai dengan pujian yang saya sampaikan, yaitu hidup seperti Yesus. Sebab hidup seperti Yesus tertulis di dalam Filipi pasal 2 ayat 5. Bapak Ibu, saya mau bacakan Filipi pasal 2 ayat 5, dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Pikiran perasaan itu ada di dimensi kedua, di jiwa, saudara. Karena Tuhan berikan kita 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Mulut ini, tangan ini, itu jiwa. Kita datang melangkah dengan kaki nanti ke gereja, memuji, bertepuk tangan, itu tubuh, saudara. Tubuh. Biar tubuh kita memuliakan Tuhan. Tapi pikiran kita, jiwa kita tertuju kepada Yesus. Pikiran dan perasaan yang seperti ada di dalam Kristus Yesus itu. Jadi pikiran kita, perasaan kita, hati kita diisi dengan firman Tuhan, itu roh. Maka pentingnya nanti setelah pikiran kita, perasaan kita seperti Kristus Yesus, itu bisa terjadi apabila hati kita diisi dengan firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan di hari Minggu, harinya Tuhan, dan semua fokus kepada Tuhan, fokus kepada firman Tuhan, supaya hati kita diisi dengan firman Tuhan, sehingga hati kita disucikan, sehingga perasaan kita, pikiran kita sama seperti perasaan pikiran, seperti dalam Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Sesuai dengan pujian yang saya nyanyikan, hidupku seperti Yesus, seperti Yesus. Menjadi kerinduan kita seperti Yesus. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara semua, menjadi doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu saudara semua, tidak satu pun terkecuali. Keluarga kita semua diberkati Tuhan Yesus. Amin. Seperti Yesus, amin, haleluya. Seperti Yesus, amin, haleluya. Itu sajaku minta, amin, haleluya. Dalam setiap langkahku, amin, haleluya, sampai ke surga, haleluya. Saya mau, amin, haleluya, seperti Tuhan Yesus, amin, haleluya. Seperti Tuhan Yesus, amin, haleluya. Seperti Yesus, amin, haleluya. Itu sajaku
Jatuh pinta, amin, haleluya, dalam setiap langkah jalan hidupku, amin, haleluya, sampai aku masuk ke surga, haleluya. Saya mau seperti Yesus, amin, haleluya, seperti Yesus, amin, haleluya, seperti Yesus, amin, haleluya. Saya mau setiap langkah hidup kita seperti Yesus. Itu menjadi kerinduan kita, amin. Dalam setiap langkah jalan hidupku, haleluya, memiliki pikiran dan perasaan seperti Yesus. Saya mau kerinduan kita bersama seperti Yesus, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus, Bapa kami, Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama yang mulia sempurna Engkau Bapa. Tuhan Yesus Kristus adalah Rajaku, Tuhanku di atas segala-galanya. Engkau Allah kami, Yehovah Nisi, Yehovah El Gibor, Engkau Tuhan Allah yang berkuasa, El Shaddai, Engkau di atas segala-galanya, Maha Kudus, Maha Kudus. Bapa, bentuklah hidupku Yesus, haleluya. Saya mau, haleluya, seperti Yesus, amin, haleluya. Seperti Yesus, amin, haleluya. Seperti Yesus, amin, haleluya. Itu saja ku minta, itu Bapa permohonanku. Hidup seperti Yesus, karakter Kristus Yesus ada dalam hidupku Bapa. Saya mau, amin, haleluya, seperti Yesus. Sucikan pikiran kami Bapa, sucikan hati kami, tubuh jiwa roh kami sebentar. Kami mau baca firman Tuhan. Ampunilah semua dosaku, ampuni semua salah kilafku. Hidupku sama seperti Yesus, bentuklah hidupku Tuhan. Bentuklah proses hidupku Bapakku. Saya mau, haleluya, seperti Yesus, haleluya. Saya mau, amin, haleluya, seperti Yesus,
Yesus. Amin. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-hambamu, kami semua anak-anakmu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Harinya Tuhan. Mari setiap kita datang kepada Yesus, beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan. Seperti firman Tuhan dalam Mazmur pasal 100, saya mau baca. Supaya setiap kita sadar bahwa kita adalah Tuhan yang ciptakan. Itu tertulis, saya mau baca. Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan. Bersorak-soralah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Firman Tuhan katakan, mari kita bersorak-sorai, memuji, beribadah kepada Tuhan. Karena dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Jadi kita ciptaan Tuhan dan kita adalah milik Tuhan. Mari kita semua datang kepada Tuhan. Kita memuji, menyembah, dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca kitab 2 Tawari. Puji Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan. Kita diberikan kesehatan. Persis hari ini adalah hari Minggu, harinya Tuhan. Di mana harinya Tuhan, kita baca 2 Tawari pasal 7 angka yang sempurna. Dari ayat 1 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit, memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembilan itu. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu, karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan mereka sampai ke tanah. Dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Lalu raja bersama-sama seluruh bangsa mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Sebagai korban sembelihan, Raja Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan seluruh bangsa mentabiskan rumah Allah. Para imam telah siap berdiri pada tempat mereka. Begitu pula orang-orang Lewi telah siap dengan alat-alat musik untuk memuliakan Tuhan. Jadi alat musik yang disebut Raja Daud untuk mengiringi nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwasanya itu selama-lamanya kasih setianya. Setiap kali mereka ditugaskan, Daud menyanyikan puji-pujian. Dalam pada itu para imam berdiri berhadapan dengan mereka sambil meniup nafiri, sedang segenap orang Israel berdiri. Lalu Salomo memuduskan pertengahan pelataran yang di depan rumah Tuhan, sebab disitulah diolahnya segala korban bakaran dan lemak korban keselamatan. Sebab mezbah tembaga yang dibuat Salomo tidak dapat memuat korban bakaran dan korban sajian dan segala lemak korban. Dan pada waktu itu juga Salomo mengadakan perayaan pondok daun selama 7 hari bersama-sama dengan seluruh Israel, suatu jemaah yang amat besar, dari jalan masuk ke Hamat sampai ke sungai Mesir. Pada hari yang ke-8 mereka mengadakan perkebunan raya, karena mereka telah merayakan pentabisan mezbah selama 7 hari dan perayaan penuh daun selama 7 hari. Pada hari yang ke-23 bulan ke-7 disuruhnya bangsa itu pulang ke kemah-kemah mereka sambil bersukacita dan bergembira atas kebaikan yang tidak dilakukan Tuhan kepada Daud, kepada Salomo, dan kepada orang Israel umatnya. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan, dalam istananya, segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah ku dengar doamu dan telah ku pilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya nama disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini.
Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dan berbuat sesuai dengan segala yang telah kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tata kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu, dengan berkata, tak akan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. Tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberitakan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain, dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu, dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku, dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan setiap orang yang lewat rumah yang amat ditinggikan ini akan tertegun dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Ayat 22 yang terakhir. Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan sebab mereka berpegang pada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya ia mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dengar, puji Tuhan. 2 Tawarikh pasal 7 ayat 1 sampai 22. Bukan secara kebetulan Bapak Ibu baca 2 Tawarikh pasal 7. Hari ini adalah hari Minggu, adalah harinya Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Terima tuh berkat Tuhan dalam nama Yesus. Terima kemuliaan Tuhan. Terima anugerah, terima keselamatan yang datang dari Yesus Kristus. Asal kita hidup menjadi perkenanan Tuhan. Hari yang pertama, ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama itu hidup menjadi perkenanan Tuhan. Mari kita mau persembahkan di hari Minggu ini korban ucapan syukur kepada Tuhan. Raja Salomo mempersembahkan korban sembelihan, korban ucapan syukur. Kalau kita lihat sini, luar biasa saudara. Banyaknya persembahan kalau kita baca di ayat yang kelima. Sebagai korban sembelihan Raja Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi sudah. 120.000 ekor. Mana mungkin Bapak Ibu punya 70.000. Ada yang di sini Bapak Ibu. Semua saya yakin termasuk saya tidak punya ribuan ekor. Satu aja saya tidak punya saudara. Tapi yang ada di dalam hati kita, yaitu hati yang bersyukur kepada Tuhan. Mari, di hari Minggu bukan secara kebetulan. Ternyata di ayat yang ke-6, ada Daud bersama seluruh orang Lewi. Dia telah siap dengan alat musik untuk memuliakan Tuhan. Mari yang pertama, di hari Minggu ini, kita persembahkan syukur, kita memuji kepada Tuhan. Kita agungkan Tuhan, sebab hanya Dia yang layak terima pujian dan hormat. Mari yang pertama, di hari Minggu kita dengan segala kekuatan tubuh jiwa kita, laut kita memuji Tuhan. Kita memuliakan Tuhan. Kita persembahkan hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Dan yang kedua, di ayat 14, kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang pertama kita puji Tuhan, kita sembah Tuhan. Dan kedua kita merendahkan diri. Kita mari sujud menyembah kebutuhan dia seperti ayat ketiga, saudara. Mereka semuanya berlutut di hadapan Tuhan. Kalau kita baca di sini, ketika segenap orang Israel melihat api turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas tanah lantai dengan muka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur kepada. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Di ayat 14 juga, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan yang sesat. Mari yang kedua, kita datang kepada Tuhan dengan merendahkan hati kita, merendahkan diri kita kepada Tuhan, dengan komit dengan Tuhan, bertobat, menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang pertama kita mempersembahkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Dan yang kedua kita merendahkan hati datang kepada Tuhan dan komit dengan Tuhan. Tuhan katakan, aku berhenti stop dosa dan berbalik kepada Tuhan, bertobat. Hidup melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Kalau melangkah di dalam kebenaran Tuhan, maka Tuhan dari surga mendengar setiap doa kita. Tuhan akan pulihkan hidup kita. Dan yang ketiga, mari kita melangkah berpegang kepada janji Tuhan. Jangan pernah menyembah kepada Allah lain, saudara. Mari yang ketiga nih.
Jangan pernah menomorduakan Tuhan seperti ayat yang ke-22, saudara. Jangan pernah meninggalkan Allah, saudara. Menyembah, berpegang pada Allah kecil. Jangan pernah melecehkan Tuhan. Mari semua kita komit. Utamakan Tuhan di atas segala. Jangan pernah datang kepada patung, ke dewa. Maka kita tidak boleh. Datang kepada dukun. Datang kepada orang pintar. Jangan kita lepaskan. Semua dari awal yang terakhir. Kita datang kepada Yesus Kristus. Yang pertama kita datang ucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua kita komit dengan Tuhan. Merendahkan hati kita kepada Tuhan. Kita janji bertobat sama Tuhan. Dan yang ketiga, jangan pernah datang kalau sudah bertobat, saudara. Ketika diingatkan sama Tuhan, jangan pernah datang menyembah kepada yang lain. Jangan pernah meninggalkan Tuhan seperti ayat 19. Tapi jika kamu berbalik meninggalkan segala ketetapan Tuhan, komit kita. Yang ketiga, jangan pernah tidak setia sama Tuhan. Jadi yang ketiga intinya, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Tetap kita cinta Yesus. Jangan pernah berpegang kepada yang lain selain hanya Yesus. Mari 3 poin kita penting. Kita pegang melalui firman Tuhan. Mari kita di hari Minggu ini, mari kita memuji nama Tuhan. Kita muliakan Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita datang merendahkan hati kita kepada Tuhan. Komit dengan Tuhan, yaitu Tuhan, aku mau bertobat, hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan yang ketiga, pegang kesetiaan kepada Tuhan. Jangan pernah datang ke dukun, jangan pernah datang orang pintar, datang kepada yang lain. Tidak boleh, hanya kepada Yesus. Jadi artinya jadikan Yesus sebagai Alfa dan Omega, awal dan akhir. Tetap Yesus. Pertama Yesus, yang terakhir Yesus. Sampai selama-lamanya kita bersama Yesus. Hidup kita seperti Yesus. Tuhan memberkati kita semua seperti Yesus. Amin, haleluya. Seperti Yesus. Amin, haleluya. Itu saja ku minta. Amin, haleluya. Dalam setiap langkah jalan hidupku, dari awal sampai terakhir, sampai ke surga. Amin, haleluya. Saya mau seperti Yesus. Saya mau seperti Yesus. Oh, saya mau seperti Yesus. Saya mau seperti Yesus. Kita persembahkan pujian untuk Dia. Dan kedua, kita merendahkan hati datang kepada Tuhan. Komit berbalik dari jalan yang salah, kembali kepada Tuhan. Dan ketika kesetiaan seperti Yesus, sampai Tuhan bersama kita di surga kekal selamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat beribadah. Tuhan berserta kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin.